Tiga. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cakti Indra Gunawan, SEM PhD. Saya adalah kreator dan motivator dari studio Star Theory. Star Theory atau teori bintang itu adalah karya kami sejak 10 tahun yang lalu, di mana teori bintang itu memiliki filosofi ingin membangun peradaban bintang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, dan tentunya saya tidak menggurui para pemirsa dimanapun Anda berada, karena saya yakin para senior, para sesepuh, dan para pendiri bangsa yang masih memiliki semangat juang untuk Indonesia pasti lebih hebat daripada saya. Namun saya sebagai salah satu anak bangsa terpanggil pada hari ini untuk menyampaikan sebuah kuliah umum yang saya kasih judul Peradaban Bintang. Oke. Pada saat ini di mana Indonesia sedang mengalami the highest competition atau kompetisi yang tinggi di antara bangsa-bangsa di dunia, dan kondisi COVID-19 yang semakin uncontrollable tapi juga controllable, itu tetap seiring dengan perjuangan sebuah bangsa. Jadi di saat Indonesia mengalami masalah-masalah yang besar, baik itu level nasional atau level internasional, itu tetap ada titik-titik yang disebut dengan titik positif atau mindset yang positif. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para sesepuh dan para akademisi serta para pejuang di manapun Anda berada, dan para generasi muda, anak-anak saya dan cucu-cucu saya yang akan membangun bangsa ini 100.000 tahun yang akan datang. Semoga bisa mendengar kuliah saya ini yang memiliki visi yang jangka panjang, jadi long term atau visioner, di mana pada saat saya akan menyampaikan kuliah teori bintang ini dalam konteks peradaban bintang, bahwa setiap bangsa atau setiap anak bangsa itu memiliki potensi yang sama, anak bangsa dan bangsa. Berarti ada pemain atau aktor dan ada place atau tempat untuk bermain. Anak bangsa, yang saya sebut anak bangsa ini tidak dalam konteks umur tertentu. Semua anak bangsa yang terlahir di Indonesia, terlahir dari bumi pertiwi, dari Aceh sampai Papua, itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang aktor. Aktor dalam memainkan peran penting untuk bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Bahkan punya roadmap atau peta jalan bangsa 100.000 tahun yang akan datang. Indonesia itu adalah bangsa yang besar dan kita tidak perlu ragu itu. Dan sekarang saatnya kita memiliki sebuah kesempatan yang sama di mata dunia, bahwa saat-saat yang akan datang pasti akan mengalami sebuah fluktuatif. Pasang surut itu udah biasa dalam sebuah peradaban. Kita lihat bagaimana bangsa Romawi, ada pasang, ada surut. Bagaimana bangsa Babilonia, bagaimana bangsa yang lain. Semua itu memerlukan sebuah pemahaman bahwa itu adalah keniscayaan atau hukum alam, di mana kita tidak mungkin berada di bawah terus dan tidak bisa di atas terus.
Oleh karena itu, di saat di bawah kita punya positive thinking atau berpikiran yang positif untuk menuju ke yang atas, pada saat nanti kita di atas, dan pasti kita akan di atas, kita akan memilih positif thinking untuk mempertahankan menjadi bangsa yang besar di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pelajar, mahasiswa, dan para penggerak gerakan dimanapun Anda berada, peradaban bintang yang saya sebut ini adalah sebuah subjek atau sebuah poin penting di dalam perjalanan kita menjadi anak bangsa yang tadi saya katakan. Kita adalah aktor, siapapun kita. Kita adalah petani, kita adalah seorang pelayan restoran, kita adalah manajer, kita adalah seorang dosen, mahasiswa, pelajar, tentara, polisi, ahli hukum, pedagang, dan semuanya, bahkan menteri atau presiden sekalipun. Di mata peradaban bintang, dalam konteks peradaban bintang, itu adalah sama, equal. Seorang presiden juga sama dengan seorang rakyat yang sekarang sedang mencuci piring di sebuah desa yang terpencil di pedalaman Kalimantan misalnya. Ataupun mungkin seorang anak nelayan yang ada di sebuah pulau kecil di Tanimbar misalnya. Ataupun Kepulauan Maluku dan seterusnya. Itu equal sama dengan presiden yang saat ini ada di istana. Peradaban bintang tidak melihat perbedaan derajat, atau dalam hukum Maslow dikatakan bahwa piramida Maslow ada namanya basic needs, safety needs, dan seterusnya hingga self-actualism. Tetapi dalam peradaban bintang itu hanya mengenal satu equal, satu persamaan, yaitu sama-sama aktor, sama-sama anak bangsa yang punya kesempatan yang sama untuk memberi kontribusi kepada bangsa Indonesia. Sebagai contoh, anak-anak bangsa kita yang ada di dalam pedalaman, walaupun dia memelihara hutan, walaupun dia berjuang sampai malam, jangan sampai hutan diratakan tanahnya untuk kepentingan ekonomi, yang dalam hal ini adalah industri-industri yang akan merusak hutan, karena hutan adalah sebagai pelindung dari garda sebuah bangsa. Anak itu, anak bangsa yang ada di dalam Kalimantan, dia adalah aktor yang hebat, setara dengan presiden yang ada di istana, setara dengan menteri yang ada di kabinet-kabinet yang akan datang. Sehingga dalam peradaban bintang, yang pertama itu adalah equal atau persamaan. Kita sama di mata bangsa, kita sama di mata Ibu Pertiwi, seorang tentara yang berjuang untuk berangkat ke medan pertempuran mempertahankan negara ini di perbatasan, sama dengan seorang istri dari pejuang, istri prajurit di rumah mengurus anaknya sekolah dengan baik. Dia adalah sama nilainya di mata bangsa. Dia adalah seorang aktor bangsa, dia adalah aktor pahlawan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di dalam teori yang terkenal dengan istilah teori McGregor, di mana ada teori X, Y, dan teori Z, kita mengenal bagaimana bangsa atau seorang itu akan semangat apabila dipacu atau dicambuk. Kemudian ada teori Y, kemudian dianggap orang ataupun karyawan itu memiliki kesadaran tinggi untuk berjuang, dan teori Z, gabungan dua-duanya. Di dalam peradaban bintang, kita nanti akan mengenal yang saya perkenalkan dengan adalah sistem peradaban bintang, di mana ada istilahnya itu sistem yang terintegrasi dalam konteks reward and punishment. Setiap anak bangsa yang tadi saya sebut, dia adalah berjuang mempertahankan hutan misalnya, atau dia menjaga perairan di Indonesia supaya tidak kotor